Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta seminar yang saya hormati. Apa suara saya jelas terdengar di sana, Bapak, Jelas, Ibu? jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas ya kelanjutan dari materi kita kemarin tentang profil Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas tentang modul ajar. Modul ajar. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan memberikan PPTX tentang apa itu modul ajar. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah mulai ya melihat-lihat modul ajar. Ini kurang lebih sebenarnya perkembangannya lanjutan dari RPP ini. Kalau RPP kemarin ya itu KIKD, kalau di sini CP, ATP kurang lebih seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya mencoba share. Apa sudah kelihatan hasil share screen saya Bapak Ibu? Sudah. Oke sudah. Bu Elmiana semangat ya Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang modul ajar. Pada dasarnya, sebelum kita memulai, ada beberapa kesepakatan yang harus kita capai. Yang pertama itu kita harus bisa menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua itu ada satu bicara, semua mendengarkan. Yang ketiga tepat waktu. Di sini alhamdulillah tadi semuanya dari peserta sudah datang tepat waktu sesuai dengan undangan Zoom yang telah saya berikan. Yang keempat itu ada berpartisipasi aktif Bapak Ibu. Jadi di sini partisipasi aktif itu yang nantinya akan menjadi penilaian tentunya ya dalam proses yang nantinya Ibu akan dapatkan. Agenda sesi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep modul ajar. Apa sih konsep dari modul ajar itu? Apa yang menjadi komponen-komponen dari modul ajar itu? Serta bagaimana prinsip penyusunan modul ajar. Berikutnya itu tentang prosedur penyusunan modul ajar. Nanti di sini Bapak Ibu, secara ringkas saya akan menyampaikan tentang 4 poin ini. Namun 4 poin ini pada dasarnya Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri. Nanti akan saya share link ya untuk materi modulnya di WhatsApp grup kita nanti Bapak Ibu ya. Nah, di sini tujuan modul ajar itu yang pertama kita akan menjelaskan ketercapaian pembelajaran dengan bahan ajar. Jadi apa kaitannya modul ajar ini? Tentunya harus berkaitan dengan tercapainya pembelajaran pada bahan ajar. Terus di sini juga akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan dari materi ajar. Jadi dari modul ajar kita nantinya kita akan memilih nih mana kira-kira materi ajar yang cocok. Yang pastinya materi ajar ini harus sesuai dengan CP. Bapak Ibu masih ingat ya, kemarin ada CP. Setelah dari CP kita menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran, baru nanti dia ke sini nih. Yang terakhir ini tentang modul ajarnya. Di sini juga kita akan mengembangkan bahan ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi bahan ajar kita itu Bapak Ibu harus sesuai dengan keadaan, harus sesuai dengan materi yang nantinya akan disampaikan. Terutama kita kan SMK, ya, pencipta siswa-siswi yang nantinya akan terjun ke lapangan kerja. Jadi hendaknya materi modul ajar kita ini nanti berkaitan dengan kinerja mereka nanti di dunia usaha dan dunia industri. Terus nanti akan menjelaskan prinsip penyusunan dari modul ajar. Nah ini keempat hal ini merupakan tujuan dari modul ajar Bapak Ibu. Nah tidak bisa juga kita pungkiri, kita lupakan bahwa yang nantinya modul ajar ini harus bisa menciptakan profil pelajar Pancasila.
Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Kita review ingatan kita kemarin ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Profil pelajar Pancasila harus bisa memiliki sikap mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, ini semua Bapak Ibu sudah kita jelaskan pada materi yang kemarin. Adapun modul ajar ini nanti harus bisa menciptakan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Konsep. Apa sih konsep? Konsep dari modul ajar ialah sejumlah alat atau sarana, media, metode, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Jadi sebelum membuat ajar, kita siapkan dulu konsepnya, kita catat dulu. Modul ajar kita ini harus menarik, ya, harus bisa membuat peserta didik itu tertarik untuk membacanya. Modul ajar itu merupakan implementasi dari ATP seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu kan masih ingat ya kemarin capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, yang mana capaian pembelajaran itu sudah baku. Ada 4 elemen. Yang pertama Pancasila, berkebinekaan, NKRI ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya modul ajar itu harus disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kita juga sebagai guru itu hendaknya perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Pembelajaran itu dibuat lebih menarik dan bermakna. Jadi peserta didik kita itu tertantang. Mau. Jadi apalagi kita PPKN. Ya, kalau hanya cerita-cerita saja anak akan bosan. Jadi alangkah baiknya modul ajar ini nantinya dilengkapi dengan gambar-gambar, dilengkapi dengan warna-warna yang cukup menarik. Berikutnya kita masuk kepada komponen modul ajar. Dalam membuat komponen modul ajar, yang harus kita perhatikan adalah keterampilan apa yang perlu dimiliki atau dikuasai peserta didik kita. Ini harus ada dalam komponen modul ajar kita. Jadi ada keterampilan yang nantinya akan dimiliki oleh peserta didik kita. Oleh sebab itu, komponen-komponen modul ajar ini nantinya harus disiapkan guru dalam satuan pendidikan, di mana kita sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar itu sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan peserta didik. Yang pastinya juga akan disesuaikan nih dengan sistem budaya, kebiasaan tempat Bapak Ibu mengabdi. Komponen modul ajar itu meliputi informasi umum, meliputi kompetensi inti, lampiran, ya Bapak Ibu ya, ada kompetensi inti, informasi umum, dan lampiran. Dalam prinsip penyusunan modul ajar, apa saja sih yang menjadi prinsip penyusunan modul ajar? Pastinya kriteria dalam menyusun modul ajar itu harus memiliki prinsip sebagai berikut. Esensial. Ya, prinsip yang pertamanya itu Bapak Ibu itu sifatnya adalah esensial. Nah, apa sih esensial ini, Bu? Bagaimana sih penerapan esensial ini? Ya, kalau kita lihat dari ATP, ACP juga ada tuh yang namanya esensial. Samakah esensial yang dimaksud di sini? Ya, dengan esensial yang ada di modul ajar itu? Kira-kira ini ada yang bisa menjawab atau tidak ya Bapak Ibu tentang esensial? Nah, di sini esensial itu adalah pemahaman tentang konsep. Ya, pemahaman tentang konsep dari setiap mata pelajaran. Jadi sifatnya esensial. Setiap mata pelajaran itu harus memiliki makna, ya, konsep tersendiri. Yang kedua, modul ajar itu harus menarik, bermakna dan menantang. Di mana modul ajar ini melibatkan peserta didik secara aktif
dalam proses belajar yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman. Ya Bapak Ibu, jadi nanti dalam menyusun modul ajar ini ada yang menantang dari peserta didik. Kira-kira apa ya? Itu yang harus kita gali nantinya. Berikutnya adalah relevan dan kontekstual. Yang dimaksud dengan relevan dan kontekstual adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman dari peserta didik kita Bapak Ibu. Terakhir adalah berkesinambungan, yaitu berlatih dengan pembelajaran secara terus-menerus. Oke Bapak Ibu, ini ada prosedur penyusunan modul ajar. Prosedur penyusunan modul ajar yang pertama itu adanya analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, ya serta identifikasi dan tuntunan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang mana tujuan yang ketiga yaitu kita harus menentukan nih alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi CP tadi ke TP lantas menjadi modul ajar. Berikutnya susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Lakukan pelaksanaan pembelajaran dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut. Jadi dalam menyusun modul ajar itu Bapak Ibu ya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi membuat anak atau peserta didik itu merasa bahwa oh, ini pelajaran PKN bukan pelajaran yang membosankan. Pelajaran PKN pelajaran menantang. Dilihat dari modulnya, dari gambar-gambarnya. Terus juga materi yang kita sajikan itu materinya alangkah baiknya bila materi tersebut sesuai dengan keadaan, kondisi alam di sekitar kita. Jadi peserta didik kita itu merasa bahwa pelajaran ini berkaitan dengan keadaan kondisi lingkungannya. Jadi mereka biasanya akan lebih mudah ya untuk bisa menyerap isi dari modul ajar kita. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menampilkan beberapa modul ajar, maaf, bukan beberapa modul ajar ya, menampilkan modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan nih tentang modul ajar? Saya yang bertanya kepada Bu Yani. Oke, ini Pak Deden. Oh, silakan Pak Deden, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya untuk Bu Yani, coba Ibu jelaskan komponen modul ajar yang sudah Ibu ketahui atau yang sudah Ibu sama-sama kita pelajari di dalam seminar ini. Oke, komponen modul ajar yang ini Bapak ya, yang informasi umum, kompetensi inti dan lampiran ya? Ya. Ya, oke, sip. Nah, jadi pada dasarnya guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan tadi yang saya katakan dan kebutuhan peserta didik. Adapun komponen tersebut meliputi 3 hal. Informasi, kompetensi inti, dan lampiran. Nah, apa sih informasi umum? Informasi umum itu tentang identitas sekolah, kompetensi awal yang mau dicapai. Terus jangan lupa itu untuk menentukan profil pelajar Pancasilanya. Ada sarana dan prasarana, terus ada target peserta didik, ada modul pembelajaran yang digunakan. Itu untuk informasi umumnya. Sedangkan untuk kompetensi intinya ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di situ pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, refleksi peserta didik. Yang terakhir itu ada lampiran. Lampiran itu lembar kerja. Lembar kerja, daftar pustaka, ya itu masuk kepada lampirannya. Sebentar saya tampilkan dulu salah satu bentuk modul. Mungkin ini sebentar ya Bapak Ibu.
Apa terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Terlihat ya? Tidak, tidak. Tidak? Enggak. Enggak, oke. Bentar. Ini ada gangguan sedikit nih Bapak Ibu, sebentar. Apa terlihat Bapak Ibu? Tidak, Bu. Saya. Tidak. Oh, ada apa gerangan? Ini mungkin sebentar ya Bapak Ibu. Ini apa terlihat? Nah, ini yang saya katakan tadi modulnya harus menarik, kurang lebih seperti ini. Bisa terlihat Pak Deden, Bu Helmi? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini Sudah. kurang lebih seperti ini nih, terlihatnya menarik, ada gambarnya, ya. Ini modul, ini nanti bisa saya kasih juga insya Allah ini, tapi ini baru baru semester 1, ini contoh 1 semester. Ini bisa dijadikan bahan referensi juga buat Bapak Ibu nanti mungkin dalam menyusun modul ajar. Ya, jadi ada tampilan yang menarik, ada materi yang menarik di dalamnya. Nah, di sini ada peta konsep, ya. Ada tujuan pembelajarannya, ada petunjuk penggunaannya. Ya, ini yang paling penting, ini ada petunjuk penggunaan yang kita gunakan. Terus nih, ada gambar yang menarik nih maksud saya. Jadi ada makna demokrasi, siapa sih tokohnya? Nah, jadi anak-anak tahu, oh, tokohnya itu Abraham Lincoln. Nih, klasifikasi demokrasi. Sebenarnya eh, ini satu contoh saja. Ini belum terlalu lengkap, belum disempurnakan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, insya Allah nanti ini bisa saya share, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, dalam membuat modul ajar. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau Sudah, Bu. Saya ingat cukup. oh ya, terima kasih ya Pak Deden, Bu Helmiana. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk kita semua, ayo tepuk tangan semangat dulu. Tepuk tangan semangat. Boleh gerak-gerakkan badannya, Bapak Ibu, supaya sedikit rileks, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.